Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, yang berbunyi, "Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Ada 3 kebenaran yang saya dapatkan dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ini. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa Allah tidak akan lupa akan setiap pekerjaan daripada jemaat-jemaat yang ada di perantauan di abad pertama. Allah tidak akan pernah melupakan kasih mereka kepada sesama, yang mana mereka tunjukkan, mereka mengulurkan tangan, memberikan bantuan-bantuan kepada orang kudus. Dan itu mereka lakukan sampai pada saat penulis surat Ibrani menuliskan surat ini kepada mereka. Itu kebenaran yang pertama. Kemudian kebenaran yang kedua, dalam ayat yang ke-11, pelayanan kasih yang mereka lakukan ini harus terus mereka lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan hati, harus mereka lakukan. Dan itu harus mereka perbuat baik kepada sesama mereka, kepada orang-orang kudus, bahkan kepada orang-orang juga yang bahkan mungkin membenci mereka. Mereka harus menunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka yang membutuhkan. Dan bukti kesungguhan mereka itu adalah dengan mereka memberikan pemberian-pemberian kasih. Kebenaran yang ketiga, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, mereka harus meneladani teladan dari pahlawan-pahlawan iman yang telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama mereka. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, salah satu contoh teladan yang harus mereka turuti adalah Abraham. Karena Abraham adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dia penuh dengan iman, dia penuh dengan kesabaran, dia penuh dengan ketekunan, dia suka memberi, dia suka menolong, sehingga akhirnya dia menerima apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Saya percaya kebenaran ini juga disediakan oleh Allah untuk kita. Untuk itu, saya mendorong, saya mengajak setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap giat di dalam pekerjaan kasih kita. Kita tetap giat di dalam pelayanan kasih kita. Mari kita menolong orang-orang kudus. Mari kita menolong hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya yang ada di sekitar kita, tetapi dimanapun Tuhan taruh beban dalam hati saudara untuk menolong hamba-hamba Tuhan, mari saudara ulurkan tangan untuk menolong mereka. Karena Tuhan tidak akan lupa akan setiap pekerjaan dan kasih-Mu. Mari juga kita melihat sekeliling kita yang terdampak akibat COVID-19. Kita jangan berdiam diri, kita jangan berlipat tangan, tetapi kita harus mengulurkan tangan, mengasihi mereka. Dan mari kita juga tetap dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kasih ini. Kita jangan kendor semangat kita. Kita jangan lalai, kita jangan malas, tetapi kita harus penuh dengan semangat untuk mengasihi sesama kita. Karena percayalah, Tuhan akan menyertai kita semua yang melakukan pelayanan kasih ini. Saya tahu ada di antara jemaat-jemaat kita yang melakukan pelayanan kasih ini, menolong sesama yang ada di jalan-jalan, di panti asuhan, di panti-panti werda, bahkan menopang juga orang-orang kudus dimanapun Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia menolong orang-orang kudus, dimanapun mereka berada, mereka menolong. Untuk itu jangan berhenti,
Tetap lakukan ini dengan giat, karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang saudara dan saya lakukan. Kemudian mari juga kita menuruti atau meneladani pahlawan-pahlawan iman, baik yang ada di Alkitab, demikian juga pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sekitar kita. Kita meneladani apa yang mereka lakukan, iman mereka, kesabaran mereka, ketekunan mereka. Mari kita teladani, dan yang terutama, mari kita meneladani Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah Imam Besar Agung kita. Pandanglah Raja di atas segala raja. Pandanglah Tuhan kita. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini dan menghidupinya pada hari-hari ini, maka janji Tuhan, firman Allah berkata, kita akan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah setia. Untuk itu Allah tidak akan lupa untuk membalas setiap apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Dan yang paling terutama, kalau kita tetap setia sampai akhir hidup kita, maka Dia akan menyediakan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati.